Halo semuanya, Wajat di sini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur dari film yang berjudul A Night of Horror, Nightmare Radio. Film bergenre fantasi horor ini rilis di tahun 2019 lalu. Film ini berfokus pada seorang penyiar radio yang bernama Rod Wilson. Dalam acara tersebut, dia akan bertukar cerita-cerita horor bersama pendengarnya. Hingga di akhir film akan ada misteri yang terkuak di ruangan itu. Kalau kalian sudah menonton alur film The Mortuary Collection di channel ini, kalian akan mendengarkan lebih banyak kisah fantasi yang diceritakan. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film berawal di sebuah hutan. Di sana terdapat sebuah rumah yang menyeramkan. Di dalam rumah tersebut, ada seorang wanita penyihir yang tinggal sendirian. Diketahui penyihir tersebut memiliki jiwa yang sangat jahat. Saking gelap jiwanya, bahkan tubuhnya tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Hingga akhirnya dia merasakan kerinduan yang mendalam akan sentuhan cinta. Hal itu membuatnya menculik wanita yang baru saja menikah. Dia mulai membunuh dan mengkuliti wanita tersebut, lalu memasangkan tubuh wanita itu pada dirinya. Dan kemudian dia segera menemui pria dari pasangan wanita itu dan mulai berhubungan dengannya. Hingga kemudian dia pun hamil dan melahirkan bayi yang tak terlihat juga, sama seperti dirinya. Hingga akhirnya dia diketahui pasangannya jika dirinya adalah seorang penyihir. Hingga membuat pria itu beserta seluruh penduduk memburunya. Mereka berhasil melacak dan mendapatkan penyihir itu. Lalu kemudian mereka pun menggantung penyihir tersebut, membuat penyihir itu tak berdaya dan menghilang di gelapnya malam. Itulah cerita pertama dari seorang pembawa radio yang bernama Rod Wilson di acara Nightmare Radio, di mana cerita horor tak akan pernah berakhir. Kali itu dia mengingatkan kepada pendengar setianya, dia akan selalu menunggu pendengarnya untuk berbagi cerita horor mereka. Saat itu dia teringat semasa dia kecil, untuk pertama kali melihat jasad neneknya, yang dimana mata neneknya tersebut ditaruh sebuah koin. Ibunya pun mengatakan jika itu adalah sebuah tradisi. Orang-orang dulu percaya jika sebelum menuju ke tempat akhir, manusia-manusia yang tiada ini harus melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut telah menunggu kapal beserta nahkodanya. Koin inilah yang akan ditagih nahkoda jika mereka mau ke tempat akhir. Jika tidak, arwah mereka akan penasaran selamanya. Hal itu pun mengingatkan Rod pada sebuah kisah. Kisah berawal dari seorang ibu yang menangisi putrinya yang telah mati. Diketahui kematian putrinya tersebut diakibatkan terjatuh saat berkuda. Lalu hadirlah seorang wanita bersetelan hitam bersama anaknya yang bernama Mary. Ternyata tujuan Mary dan ibunya di sana adalah untuk memfoto mayat tersebut agar menjadi kenangan foto yang terlihat hidup. Ya, itulah pekerjaan mereka. Dikarenakan kliennya ini tidak memiliki kenangan hidup akan putrinya. Diketahui mayat anak tersebut belum dikubur selama 2 minggu dan sudah berada di dalam peti dan kedua matanya tertutup koin. Kali ini yang akan melakukan tugas tersebut adalah Mary. Dikarenakan ibunya menenangkan ibu anak tersebut, Mary pun mulai melepaskan koin itu dan mulai memfotonya, dan kemudian menunjukkan hasil foto tersebut kepada ibunya. Ibunya mengatakan belum terlihat hidup dan Mary harus mengulangnya sekali lagi. Kali ini dia akan menggunakan sebuah sendok. Saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya Mary melihat jasad tersebut telah berpindah ke kursi. Ternyata itu adalah ulah dari ayah anak itu. Dia mengatakan jika duduk di kursi mungkin akan terlihat lebih hidup. Ternyata sendok tersebut dia gunakan untuk membuka kelopak mata anak tersebut, agar tatapan jasad itu terlihat normal. Dan jasad itu akhirnya sedikit terlihat hidup. Saat dia akan memfoto, tiba-tiba saja jasad tersebut tersenyum. Dan saat sekali lagi akan memfoto, jasad itu tiba-tiba menghilang. Mary yang ketakutan mulai mencari jasad tersebut menggunakan kamera jadulnya. Dan secara tiba-tiba jasad tersebut sudah berada di depannya, hingga membuat Mary terkejut dan jatuh terduduk di kursi jasad tadi. Dan jasad yang bangkit itulah yang mengambil alih kamera Mary dan memfoto Mary di kursinya. Ibunya lalu masuk dan mendapati Mary telah selesai dalam tugasnya. Kedua pasangan itu tampak bahagia akan hasil foto anak mereka yang tampak begitu hidup. Saat mereka berdua akan pulang, Mary tampak memuntahkan sesuatu. Dan ternyata sebuah koin yang dia muntahkan
dapat disimpulkan arwah jasad tadi telah berpindah ke tubuh Mary, sedangkan Mary berpindah ke jasad tersebut. Dan setelah kisah itu berakhir, akhirnya ada pendengar yang menelpon. Penelpon tersebut seorang wanita yang bernama Myrna. Myrna pun menceritakan kisahnya, kisah tentang seorang gadis yang akan berkencan. Saat sang pria datang, gadis tersebut kelabakan karena dia belum siap, ditambah rambutnya yang belum kering. Karena tidak mendapatkan hair dryernya, lalu dia mematikan sistem keamanan di rumahnya. Dan kemudian, wanita tersebut memasukkan kepalanya ke dalam microwave yang bertujuan untuk mengeringkan rambutnya. Namun, apa yang terjadi? Kepala wanita tersebut meledak di dalam microwave. Mendengar kisah itu, Rod pun teringat akan sebuah kisah, lalu menceritakan kepada pendengarnya. Kisah bermula pada seorang pria yang terlihat menata rambut seorang wanita. Pria itu bernama Adam. Diketahui wanita yang dia tata tersebut adalah seorang artis yang terkenal di Amerika. Adam sangat mengagumi rambut pirang dari wanita tersebut. Di sana dijelaskan jika Adamlah alasan wanita tersebut bisa setenar sekarang. Setelah itu Adam melihat foto mereka berdua. Dapat disimpulkan mereka berdua dulu pernah saling mencintai. Lalu Adam pun melanjutkan perkataannya. Jika wanita itu telah dianugerahi rambut yang indah, karena rambut itu dia memiliki hidup yang mempesona. Hal itu akhirnya membuat wanita itu memandang rendah kehidupan yang sederhana, dan sangat yakin jika kesuksesannya itu karena hasilnya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain yang juga membantu kesuksesannya. Lalu Adam pun mengambil sebuah pisau dan mendekati wanita tersebut. Ternyata wanita itu telah disekap oleh Adam. Lalu Adam mulai menguliti dahi wanita itu. Ternyata tujuannya adalah untuk mengambil rambut wanita tersebut dan akan memberikan rambut tersebut kepada kenalannya yang bukan siapa-siapa, agar memiliki kesempatan terkenal seperti wanita itu. Mendengar hal itu, wanita tersebut takut bukan main. Lalu apa yang terjadi? Adam pun menginjak tuas kursi tersebut, yang membuat kulit kepala wanita itu terlepas dari tengkoraknya. Sungguh mengerikan. Dan akhirnya diketahui jika tempat tersebut adalah sebuah salon extension rambut yang 100% murni dari rambut manusia. Setelah kisah itu selesai, Rod pun kemudian ditelepon pendengarnya kembali. Kali ini seorang pria yang berbicara kepadanya. Pria tersebut bernama Jules Kiefer. Di sini Jules mengatakan jika program radio Rod sampah karena dia meyakini semua cerita-cerita itu omong kosong belaka. Merasa acaranya dihina, Rod akhirnya mengatakan jika dia akan menceritakan sebuah kisah dari kehidupan nyata yang akan membuat Jules tercengang. Kisah berawal dari narasi seorang pria yang bertugas sebagai pengawas operasi. Dirinya sedang menceritakan seorang pria yang bernama Willie Bingham. Diketahui dirinya bekerja menjadi pengawas operasi terhadap narapidana yang terjerat kasus yang berat. Pria inilah Willie Bingham. Dia telah memperkosa dan memutilasi seorang gadis. Karena ulahnya tersebut, pihak pengadilan menjadikan dia sebagai contoh pertama hukuman mata dibalas mata. Dijelaskan di operasi yang pertama ini, tangan Willie akan diamputasi. Lalu Willie berkata jika itu tidaklah adil. Dia berusaha memohon dan meminta maaf. Tetapi apa mau dikata, hukuman tetap dijalankan. Persiapan operasi pun segera dimulai. Di sana juga hadir anggota keluarga korban yang selamat. Mereka lah yang akan menyetujui operasi ini dilakukan atau tidak. Tanpa pikir panjang, sang ayah dari korban langsung mengiyakan operasi tersebut. Dan Willie pun segera dioperasi. Tak lama berselang, Willie dibawa ke sebuah taman kanak-kanak. Tujuannya di sana adalah menunjukkan kepada anak-anak apa yang terjadi jika mereka berbuat jahat. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Operasi kedua pun akhirnya dilakukan. Kali ini yang akan diamputasi adalah lengan kanan dan kaki kirinya. Ayah dari korban pun menyetujui kembali operasi tersebut. Setelah sadar, Willie pun menyadari jika lengan kanannya telah tiada. Dia pun sedih dan terlihat menyesal. Dia pun kembali pergi ke sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kekerasan tinggi untuk memperlihatkan kembali akibat jika kita berbuat jahat. Kali ini raut wajahnya tampak sangat sedih. Dia menyadari suramnya masa depan dirinya karena operasi ketiga yang akan dilakukan kepadanya. Operasi ketiga akhirnya akan dilakukan. Setelah operasi selesai, ternyata seluruh lengan kirinya dan kaki kanannya yang diamputasi. Hal itu membuat dirinya tampak sangat terguncang. Ternyata pihak keluarga korban belum puas. Sang ayah terus ingin menghabisi seluruh tubuh Willie.
Sampai-sampai sang suster geleng-geleng akan hal itu. Dan operasi pun kembali dilanjutkan. Di operasi yang keempat ini, pihak rumah sakit mengambil paru-paru dan ginjal Willy. Hal itu bertujuan untuk menambah pemasukan rumah sakit. Operasi kelima pun kembali dilanjutkan. Operasi kali ini lebih parah. Yang diangkat adalah barang kejantanan Willy akibat ulahnya memperkosa korbannya. Hingga operasi yang keenam sekaligus operasi yang terakhir, pihak rumah sakit juga mengamputasi telinga, hidung, dan ujung lidah Willy. Sungguh-sungguh mengerikan apa yang terjadi. Ayah dari korban tampak puas akan hasil tersebut. Dan kini Willy sudah tidak memiliki kemungkinan untuk hidup dengan normal. Dia terlihat seperti mumi yang hidup mengerikan. Dan tak lama kemudian dikabarkan jika Willy pun meninggal dalam keheningan. Dan terdengar dari cerita pengawas tersebut, ternyata Willy yang diawasinya itu adalah teman semasa SMA-nya. Setelah kisah berakhir, Rod kembali ditelepon pendengar lainnya. Kali ini yang menelponnya adalah Martha. Martha menceritakan tentang putrinya yang akan mengikuti kursus tari, tepatnya di sebuah teater tua di tengah kota yang sangat suram dan menyeramkan. Awalnya semua baik-baik saja, hingga akhirnya guru tari putrinya tersebut meninggal. Saat itulah putrinya mulai merasakan hal-hal aneh, seperti melihat bayangan mengerikan di kursi bagian belakang. Hal itu akhirnya membuat anaknya itu menghentikan kursusnya di teater tersebut. Cerita itu akhirnya mengingatkan Rod pada cerita seorang penari di Spanyol, dan Rod pun mulai mengisahkan kisahnya. Scene beralih pada seorang penari perempuan yang juga bernama Martha. Dirinya selalu mengeluh akan rasa sakit di perutnya. Hingga di rumah pun dia selalu mengerang kesakitan. Bukan hanya itu saja, ternyata selama ini dia selalu dihantui oleh sesuatu di dalam rumahnya tersebut. Martha di sini terlihat sangat ketakutan akan keadaan rumahnya. Hingga akhirnya dia menerima telepon dari pacarnya yang bernama Louis. Martha pun mengatakan jika ada seseorang yang mengganggunya. Di sini Louis mengatakan jika Martha bukan anak kecil lagi, dia harus bisa melawan rasa takutnya sendiri. Dalam telepon tersebut, Louis mengatakan jika dirinya sangat mencintai Martha. Dan tak lama kemudian makhluk itu kembali menyerangnya dan berusaha mencekiknya. Dan secara refleks, Martha menusukkan pisau ke arah makhluk tersebut. Dan ternyata makhluk yang menghantuinya selama ini adalah Louis, pacarnya sendiri. Bisa disimpulkan sebenarnya makhluk itu perumpamaan pacarnya yang selalu menyiksa dirinya, sehingga membuat dirinya terus berhalusinasi jika pacarnya itu adalah makhluk yang selama ini menghantuinya. Barulah setelah itu dia merasakan sakitnya hilang dan merasa tenang untuk pertama kali di hidupnya. Tetapi saat kemudian masih ada yang menghantuinya. Setelah menceritakan kisah tersebut, Rod pun kini beristirahat sebentar. Di dalam kamarnya, dia mendapati TV jadulnya hidup sendiri dan menampilkan film kartun Mickey Mouse. Dia pun teringat akan sebuah cerita. Terlihat seorang gadis kecil sedang asik menonton kartun. Saat anak itu keluar, dia melihat sebuah balon gas yang telah diberi pemberat yang berisi boneka. Dia juga mengambil balon yang berada di bawah anak tangga. Balon-balon tersebut akhirnya menuntunnya ke dapur rumahnya. Sampai di dapur, dia menemukan dapurnya terlihat berantakan. Bahkan dia melihat sesosok mengerikan mengintip ke arahnya. Anak itu tampak tidak terkejut melihat makhluk tersebut. Makhluk itu berusaha bermain badut-badutan bersama dirinya. Dan betapa terkejutnya anak itu menyadari ibunya telah tewas di pojok ruangan karena ulah makhluk tersebut. Dan makhluk itu terlihat bahagia dan seperti menyuruh gadis tersebut untuk diam. Dan setelah mengingat cerita itu, Rod langsung mematikan TV tersebut. Lalu Rod pun kembali ke acaranya. Kali ini dia kembali mendapatkan sebuah telepon. Ternyata yang menelponnya adalah seorang anak laki-laki. Terdengar suara anak tersebut terus meminta pertolongan kepada Rod. Rod pun menanyakan apa yang terjadi. Lalu anak itu menjawab jika ada orang yang akan membunuhnya. Dan telepon pun terputus. Rod mengatakan jika anak tersebut tidak mengeprank dirinya, sebaiknya hubungi 911 saja, karena menghubungi dia pun tidak ada gunanya. Lalu Rod pun melanjutkan programnya. Segmen kali ini dia akan membawakan tema di dalam hutan. Pemeran utamanya di sini adalah seorang pemburu yang sedang berburu rusa. Hari itu pemburu tersebut menemukan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang tak akan pernah dibayangkan olehnya. Scene pun berpindah. Ternyata yang ditemukan pemburu di hutan tersebut adalah seorang gadis cantik yang terlihat tidak memakai selai benang pun.
Gadis itu terluka di dekat dadanya, diakibatkan ulah pemburu tersebut. Dia pun melihat si pemburu yang sedang menelpon seseorang. Dalam percakapannya, pemburu itu mengatakan telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan dia berencana akan menjual gadis itu ke sirkus supaya mendapatkan uang yang berlimpah. Gadis itu lalu berusaha melarikan diri, dan pemburu itu pun sadar dan segera mengejarnya. Setelah berhasil mengalihkan perhatian pemburu itu, gadis ini tiba di sebuah sungai. Sesampainya di tepi sungai, pemburu itu bingung karena tidak mendapati gadis tersebut. Secara tiba-tiba, ada sesuatu yang menyerang dan membuat pemburu itu tersungkur. Ternyata gadis tadilah yang menjatuhkan dan menyerang pemburu tersebut. Gadis itu kini telah berubah. Ternyata gadis itu adalah seorang duyung di sungai tersebut. Gadis duyung tersebut memiliki bentuk mulut yang begitu aneh. Dia juga mengeluarkan suara yang membuat telinga pemburu itu peka. Lalu, apa yang dilakukannya? Duyung tersebut memasukkan tangannya dan mengambil jantung pemburu itu. Dan dengan senangnya, dia pun berteriak dengan mengerikan. Setelah menceritakan hal itu, Rod pun memperingatkan pendengar-pendengarnya untuk berhati-hati jika berenang di danau, karena masih banyak yang percaya jika duyung tersebut masih berkeliaran. Lalu tak lama kemudian teleponnya kembali berdering. Ternyata anak yang meminta pertolongan tadi kembali menghubunginya. Di sini Rod berusaha membantu anak tersebut. Dia pun menanyakan alamat anak itu agar dirinya bisa menelpon polisi. Lalu anak itu pun mengatakan alamatnya Beagle Avenue 5401. Rod pun mengatakan itu tidak mungkin, karena alamat itu adalah alamat stasiun radionya. Lalu anak tersebut terus memanggil nama ayahnya, dan Rod pun mematikan telepon tersebut. Rod yang terlihat bingung kemudian kembali masuk ke kamarnya. Di sana dia berusaha membuka sebuah lemari yang terkunci. Tak lama berselang, TV di sebelahnya hidup kembali. Dalam TV tersebut, dia melihat dirinya sedang membawakan program radionya. Dalam program tersebut, Rod menceritakan seorang gadis Inggris yang bernama Lydia, yang katanya rumahnya telah dibobol oleh seseorang. Scene pun beralih kepada Lydia yang baru tiba di rumahnya. Dia mendapati pintu rumahnya yang sudah terbuka. Dia pun masuk untuk memeriksa, lalu mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Lalu dia memeriksa sebuah kamar yang sedikit terbuka. Tidak lupa juga, dia memeriksa kamar dirinya di ujung ruangan. Dia pun tidak menemukan siapapun di sana. Lalu Lydia kembali menutup semua pintu rumahnya itu dan menyimpan kunci di atas meja. Lalu sebelum tidur, dia melihat foto saudaranya Katie yang kemungkinan telah meninggal. Ternyata kamar yang pertama diperiksanya tadi adalah kamar Katie. Sesaat tertidur, dirinya memimpikan Katie yang sedang ketakutan dikarenakan melihat sesosok bayangan. Dia juga harus ditakutkan dengan penampakan sesosok bayangan di depan ranjangnya, yang ternyata itu adalah tumpukan bajunya sendiri. Lalu dia pun dikejutkan sesosok bayangan yang membuka pintu kamarnya. Dia pun harus terjebak di luar dikarenakan pintu kamarnya tertutup sendiri. Dia pun berusaha ke bawah untuk melarikan diri. Sayang, pintunya terkunci dan kuncinya berada di meja kamarnya. Dia pun kembali ke atas untuk mengambil kunci tersebut. Dan betapa terkejutnya dia, kuncinya telah menghilang. Dan betapa terkejutnya dia lagi, kunci pintu itu berada di dalam kamar Katie. Dia pun berusaha menggapainya. Dan betapa terkejutnya dia melihat sesosok bayangan yang mengerikan dari dalam kamar Katie. Makhluk itu terus menatap Lydia dengan tatapan mengerikan, dan kemudian langsung menyerang dirinya. Ternyata itu adalah Katie, saudaranya yang telah menjadi makhluk mengerikan, entah apa sebabnya. Setelah selesai mengingat cerita itu, Rod pun akhirnya membuka lemari tersebut. Ternyata di dalam sana terdapat tengkorak anak kecil bersama ponsel di dalamnya. Akhirnya terkuaklah misteri sebenarnya. Terlihat Rod sedang menghabisi nyawa seorang wanita di ruangan itu. Bisa dikatakan itu adalah istrinya. Rod lalu masuk ruangan di mana anak kecil tadi berada. Ternyata yang menelponnya selama acara adalah anaknya sendiri. Dia pun lalu menghabisi anaknya tersebut, entah apa alasannya. Di ruangan sekitarnya pun terlihat mulai berubah. Seluruh alat-alat siar radionya yang awalnya terlihat baik, sekarang terlihat seperti telah lama tidak digunakan. Terlihat banyaknya sarang laba-laba yang menutupi seluruh isi ruangan tersebut. Lalu dia pun memasangkan headphone-nya kembali dan memulai kembali program radionya. Dan film pun berakhir. Begitulah rangkuman Nightmare Radio kali ini. Menurut kesimpulan saya, Rod ini sudah gila.
Setelah insiden dia membunuh anak dan istrinya yang tanpa sebab, dia selalu berhalusinasi membawa acara horor tersebut. Padahal sebenarnya dia hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Bisa dilihat dari ruangan siarnya yang telah dipenuhi oleh sarang laba-laba yang membuktikan jika alat siarnya itu sudah lama tidak digunakan. Oh ya, di film ini saya sangat menyukai di segmen hukuman pengadilan yang adil pada Willie Bingham. Ketika penjahat membunuh korbannya dengan mutilasi, sang penjahat pun dihukum dimutilasi juga. Yakin deh gue kalau sistemnya seperti ini sangat-sangat bisa mengurangi jumlah kejahatan di dunia. Tetapi nggak akan mungkin lah ya, dikarenakan akan adanya pembela hak asasi manusia. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.